Halo, Shalom saudara. Renungan kita hari ini dari Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Pernahkah saudara berbagi pengalaman pribadi kepada seseorang yang ternyata juga pernah mengalami hal serupa seperti yang saudara alami? Nah, biasanya ada dua tipe respons ya yang bisa diberikan oleh orang seperti ini. Pertama, karena pernah mengalami pengalaman yang serupa, dia lantas merasa tahu, lalu berakhir dengan mendominasi percakapan. Dan tiba-tiba saja obrolan itu bisa berubah menjadi tentang dirinya sendiri. Wah, iya aku pernah begini. Oh iya, aku pernah begitu. Ya. Dan bahkan yang lebih buruk lagi, ia justru bisa menghakimi kita dengan menjadikan dirinya sebagai standar pembanding. Misalnya, kalau ini ngomongnya tentang situasi sulit, dia lalu bisa berkata, oh mestinya nggak begitu, aku aja waktu itu bisa begini-begini. Sehingga responsnya itu mengesankan dia ini sebenarnya tidak mengerti, apalagi peduli tentang kita dan apa yang kita alami. Tapi yang kedua bisa jadi justru karena dia pernah mengalami, maka responsnya ini penuh empati. Jadi dia menaruh perhatian penuh sambil mendengar cerita kita dengan seksama. Sorot matanya melihat kita, telinganya disediakan untuk mendengar kisah kita. Jika itu kisah yang menyenangkan, ia ikut menunjukkan kegembiraan. Ya, mungkin sambil sesekali dia juga membagikan pengalamannya ya. Sebagai respons dia mensyukuri, bisa mengerti bahwa dia pernah mengalami pengalaman semenyenangkan itu. Tapi jika itu kisah yang menyesakkan, ia akan memasang telinga dan menutup mulutnya. Ia akan mendengar dengan simpati. Ia memberi respons menurut kebutuhan dan kesiapan kita yang bercerita. Responsnya ini mencerminkan bahwa ia mengerti situasi kita dan ia peduli kepada diri kita. Nah, saudara, kita bersyukur sebab Ibrani mengatakan bahwa Yesus adalah seperti pribadi dengan respons yang kedua. Ia adalah imam besar yang sudah turut merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Yang berbeda hanyalah ia tidak berdosa. Akan tetapi Yesus tahu rasanya kelaparan dan kesakitan. Ia pernah menghadapi tekanan publik, tidak disukai, kehilangan orang yang disayangi, difitnah dan dirusak reputasinya, hingga dikhianati dan ditinggalkan oleh orang yang dia percayai. Pengalaman-pengalaman universal yang kita alami di dunia ini telah Yesus alami. Ia mengerti. Yesus juga tahu ketakutanmu tentang masa depan. Ia mengerti tekanan finansial yang kau gumulkan. Ia pun memahami rasanya kecewa karena disalahpahami, sakitnya difitnah dan dikhianati. Dan kepada Allah yang demikianlah saudara, kita berdoa. Ia mendengar dan memahami, bahkan doa yang kita bahkan tidak dapat lagi rangkaikan kata-katanya, yang mungkin tinggal hanyalah desah tangis dan air mata. Yang lebih indah lagi, Yesus bukan hanya mengerti, ia juga peduli. Ia memberikan nyawanya, menjalani semua kelemahan itu adalah agar saudara dan saya tidak selamanya berada dalam kelemahan dunia yang berdosa seperti ini. Kita akan diselamatkan. Ketakutan dan kekhawatiran tidak akan bersama kita selama-lamanya. Dalam iman kepada penebusannya, saudara, kita bahkan dapat menghadapi hidup ini dengan postur yang baru. Kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita dan mempercayakan masa depan kita sepenuhnya kepada imam besar, Yesus Kristus. Saudara, apakah kekhawatiran yang engkau sedang hadapi saat ini? Sampaikan pada Yesus, karena ia mengerti. Yesus peduli padamu. Ia bukan hanya akan memenuhi kebutuhan, tetapi juga membentuk hidupmu melalui kesulitan dan persoalan. Berdoalah pula karena itu, agar iman dan karakter kita bertumbuh lewat proses itu. Tuhan memberkati.